Nanti kalau suara saya tidak bisa didengar, mohon diingatkan. Jadi kita lanjutkan sebenarnya ke Wellmoon dan smear dengan scraping. Jadi saya mulai dari Wellmoon dulu yang bawah. Ya. Jadi yang dimaksud Wellmoon ini adalah suatu preparat dengan menempatkan suatu struktur itu secara utuh ya, spesimen secara utuh. Jadi biasanya individu secara utuh langsung nanti dilihat ya, bisa diwarnai, bisa tidak. Nah, itu tergantung tujuannya. Warna pun bermacam-macam. Prinsipnya processingnya, jaringannya itu sama saja dengan teknik-teknik sebelumnya. Jadi di situ mesti ada fiksasi, ada dehidrasi, mungkin clearing, atau sebelum clearing mungkin juga diwarnai, ya. Jadi prinsipnya sama dengan yang kemarin kita bahas. Ini contoh, saya contohkan Wellmoon untuk invertebrata. Kemarin asisten juga sudah mulai mencoba. Tahapnya yang pertama bisa fiksasi atau mematikan spesimen itu, kemudian bleaching, ini membuat individu itu menjadi transparan ya. Tapi ini optional, tergantung tujuan kita. Sejauh mana juga membuat individu atau jaringan itu transparan itu sejauh mana tergantung penelitiannya. Karena nanti kalau terlalu transparan justru kita tidak mendapatkan kontras antar struktur. Jadi ini kalau dilakukan bleaching itu nanti mesti sejauh mana tergantung penelitinya. Kemudian setelah itu dicuci atau nanti didehidrasi, kemudian kalau diteruskan ke preparat awetan bisa dilanjutkan clearing dan nanti molting. Contoh yang pakai bleaching ini dari Coles teknik ini. Di sini bleachingnya pakai kloralhidrat ya. Kloralhidrat 80 bagian. Campuran kloralhidrat dan air. Ya. Sebenarnya ada yang lebih praktis kalau sekarang pakai itu pemutih itu ya, pemutih 10-20%. Kemarin asisten memakai itu bisa transparan pemutih ya. Kemarin asisten itu pakai propylene, yaitu sudah bagus untuk memproses arthropoda. Mungkin kalian sudah diinformasikan oleh asisten, jadi asisten sudah kemarin berhasil bleaching itu pakai propylene yang itu kandungannya sodium hipoklorit atau biasa disebut dengan klorox ya. Atau bisa pakai hidrogen peroksida ya, itu kalau pakai bleaching. Kalau prosedurnya seperti tadi, jadi ada fiksasi dulu atau giling, kemudian di sini ada bleaching, cuci, simpel sekali ya. Kemudian ini ada dari alkohol langsung ke phenol. Ya, phenol ini nanti sebagai medium dari montannya itu. Ya, medium dari montan. Kalau biasanya kalau montan itu kadang-kadang yang sering kita pakai mediumnya atau cairan pelarutnya itu pakai silol, ya, ini pakai phenol. Ya, jadi nanti jadi seperti ini. Ini kalau bleaching tergantung bleachingnya sejauh mana. Ini kalau mau memperlihatkan bagian dalamnya pencernaannya ya bleachingnya mungkin tidak semua harus transparan ya. Jadi tergantung kita, tujuan kita. Kemudian dari teknik yang lain misalnya dari Burton ini ya, jadi sama saja. Jadi ada giling, atau fiksasi, dehidrasi, clearing, kemudian mounting. Ya, sederhana sekali. Tapi prinsipnya di sini sama, fiksasi, kemudian didehidrasi, kemudian alkoholnya dihilangkan dengan silin,
kemudian baru dimonting. Ya, sederhana ini bisa, contohnya ya, ini salah satu contoh. Kalian bisa membuat suatu percobaan sendiri. Jadi prinsipnya seperti itu. Tidak harus seperti ini. Jadi mesti kalian nanti bisa mencoba-coba bahkan dengan hewan yang bermacam-macam. Cari hasil yang terbaik sesuai dengan tujuan ya, sesuai dengan tujuannya. Ya, ini juga untuk larva dan pupa, ini untuk telur. Dan nanti kira-kira hasilnya seperti ini ya. Sekali lagi transparan dari spesimen ini tergantung nanti tujuan kita. Kita mau transparan apa, itu tergantung penelitinya. Karena nanti kalau terlalu transparan, total transparan, malah kita tidak mendapatkan kontras, ya. Kontras antara struktur. Nah itu kalau mounting. Kemudian saya tambahkan di sini nanti bisa kalian praktekkan. Ini sudah ada mahasiswa yang PKL, ya PKL. Misalnya mendeteksi atau mencari parasit-parasit yang ada di kulit, ya kulit hewan biasanya. Itu tekniknya dengan teknik garuk, scraping, dan nanti preparasi pakai smear. Jadi ini misalnya pada penyakit kulit, ya, penyakit kulit, pada anjing, kucing atau hewan apa saja, hewan pet ya, hewan piaraan. Prinsipnya di sini adalah scraping ini dilakukan pada suatu luka eksternal, kemudian dengan tujuan tentu saja dengan scraping garuk ini nanti mendapatkan sel-sel, ya. Sel itu bisa sel yang nanti hasilnya bisa saja sel normal, sel abnormal, atau mungkin parasit. Ya. Sel normal, abnormal bisa saja sel yang mati atau mungkin sel tumor misalnya, itu kalau luka dalam arti luas atau mungkin ada tumor di situ, atau mungkin parasit kaitannya dengan hewan-hewan parasit yang ada di kulit. Nah ini nanti simpel sekali, jadi nanti bisa kalian lakukan untuk mendeteksi parasit apa yang ada di kulit, misalnya kulit hewan. Nanti dengan mudah dideteksi dengan mikroskop, bahkan tanpa diwarnai pun bisa. Ini contoh prosedurnya secara umum. Jadi kita temukan dulu, ya, temukan dulu lesinya atau lukanya, kita handle, kita pegang, kemudian dengan scalpel nanti luka itu digaruk. Biasanya luka itu nanti ditekan, digaruk dan ditekan, kita jepit dengan tangan, dengan jari gitu, sampai nanti sedikit keluar darahnya. Jadi digaruk terus, di-repeat ya, diulang-ulang. Kemudian dari garukan tadi pada scalpel misalnya taruh pada slide. Kemudian dari situ dibuat suatu olesan gitu. Ada suatu tambahan di sini mungkin tambahannya adalah lebih baik luka itu diberi tetesan ya, mineral oil atau oli gitu ya, atau di scalpelnya juga dibasahi dengan oli. Ya, maksudnya di sini supaya sel-sel itu nanti lebih terkumpul pada medium itu. Jadi digaruk, ya, scalpelnya atau pisaunya sudah dibasahi dengan oli, kemudian jangan garukan nanti terus ditekan lukanya dan digaruk, nanti hasil garukannya itu ditaruh pada gelas benda, di spread, didistribusikan, di smear, ya. Bisa saja nanti oilnya juga ditaruh di gelas benda. Nah kemudian langsung aja bisa, kalau nggak diwarnai langsung bisa diamati. Ini contoh gambar yang lain. Jadi di sini ada luka dengan scalpel, nanti digaruk ya horizontal gitu untuk mendapatkan koleksi selnya, baik itu sel
epidermis, mungkin juga sel darah, mungkin karena di sini penggarukannya itu dengan menekan kulit itu, maksudnya menekannya supaya nanti bisa mendapatkan parasit yang kira-kira atau sel-sel yang lebih dalam. Kalau di sini kaitannya dengan parasit, maka dengan menekan itu tujuannya nanti parasit itu bisa keluar dan nanti ikut ketika ada garuan itu nanti parasitnya terambil. Ya. Kemudian terus di scrape, digaruk terus, nanti ya sampai kadang-kadang itu ini disarankan ada darah sedikit keluar ya, ada rembesan darah gitu. Nah ini contohnya kalau pada hewan misalnya yang menderita dimodikosis, ya dimodikosis itu karena sakit karena disebabkan oleh infeksi atau adanya parasit Demodex, ya Demodex. Peristiwanya atau penyakitnya disebut dengan dimodikosis. Ini yang kelihatan di bagian snotnya ini, ya biasanya itu gundul, akhirnya tidak berambut di situ, gundul, atau bahkan di situ ada mungkin ada semacam ini pustul atau kista-kista kecil gitu di epidermis itu, atau biasanya warnanya bisa kemerah-merahan. Disitulah tapaknya nanti di scrape tadi, garuk. Ya, jadi misalnya ini tadi contoh untuk dimodikosis, pilih sampelnya, kemudian tetesi dengan oil atau dari skapelnya juga ditetesi oil, kemudian ditekan bagian kulit yang luka tadi, tekan kiri kanan, kemudian digaruk, scrape nomor 5, kemudian sampel itu tempatkan pada gas benda dan bisa saja langsung ditutup ya tanpa diwarnai. Nah dengan teknik itu ternyata hasilnya nanti kalian bisa bisa memperoleh sel-sel baik itu sel epidermis normal atau tidak normal atau bahkan parasit yang nanti hasilnya contohnya seperti ini untuk Demodex ya, untuk Demodex. Kemudian ada yang sifatnya ada yang dewasa, ada yang telur, yang bawah itu telur. Ya. Kemudian gambar yang lain, ini satu individu Demodex canis, macam-macam Demodex ya. Nanti bisa kalian bandingkan pada hewan tertentu apakah satu Demodex misalnya atau macam-macam Demodex. Kemudian bisa diamati tapaknya di mana yang sering terjadi pada kulit itu di mana. Kemudian kalau kita lihat misalnya cabutan dari rambut itu kadang-kadang di situ juga tampak adanya telur-telur dari Demodex ini, gambar yang kanan ini yang dengan tanda panah. Jadi dengan teknik yang sederhana ini dapat digunakan nanti untuk mengamati parasit-parasit misalnya pada hewan, penyakit kulit ya disebabkan oleh parasit pada hewan, contohnya di sini Demodex. Dan mungkin juga nanti misalnya jamur atau mungkin sel-sel abnormal yang lain bisa dilakukan pengamatan dengan cara scraping and smear seperti ini, sederhana sekali. Dan ini kalian nanti bisa praktek atau PKL di laboratorium hewan misalnya ya, itu sederhana sekali, deteksi parasit-parasit kulit pada hewan. Nah, hewannya itu macam-macam tergantung instansi yang kalian ikuti untuk PKL itu, ya misalnya gitu, atau mungkin penelitian untuk mengetahui parasit-parasit yang ada di hewan di daerah mana gitu ya, atau hewan apa saja. Nanti sudah jadi satu penelitian parasitologi dengan teknik yang sangat murah dengan hasil yang sangat akurat ya, karena data-data
gambar atau struktur parasit ini saya kira sudah ada kamusnya ya, sudah ada pembandingnya, sehingga kalian tinggal mendeterminasi atau mengidentifikasi. Kemudian kalau perlu ya mungkin kalau ada suatu cara misalnya kepadatannya ya bisa saja di situ. Ya, jadi saya kira terakhir materi dari saya tentang smear dan Wellmont secara sederhana yang nanti ini dapat dengan mudah kalian praktekkan, sangat mudah ya. Dan tapi ini fungsinya sangat besar. Ya. Ya, nah, kemudian tentang kuliah ini saya itu biasanya 5 kali pertemuan. Ya, 5 kali pertemuan. Jadi ini pertemuan terakhir. Tidak tahu ujiannya nanti apakah langsung saya berikan soal dari saya atau mungkin dari koordinator, nanti saya konsultasikan ke koordinator dulu ya. Jadi biasanya saya 5 kali pertemuan karena yang terakhir itu yang ingat saya Wellmont. Jadi ini mungkin sudah 5 kali. Ada metode parafin dengan tisu processingnya yang penting sekali untuk kalian pahami. Kemudian kemarin ada saya tambahkan tentang artefak, kemudian smear dan Wellmont. Smearnya saya pilih kemarin smear, saya contohkan smear epitel ya, yang biasanya untuk tahun-tahun yang dulu ada smear darah, yaitu nanti bisa dibaca sendiri ya. Sampai di sini silahkan kalau ada pertanyaan dari materi saya yang awal sampai yang terakhir ini kaitannya dengan pembuatan preparat jaringan hewan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Harapan saya apa yang saya sampaikan ini nanti mudah untuk dipahami atau bahkan dilakukan. Harapannya nanti kalau penelitian ya melakukan sendiri. Ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Dari materi saya yang pertama sampai yang terakhir ini, silakan. Saya nggak hafal nama-nama kalian, jadi nggak kelihatan di sini. Oh ya, biasanya Mas Yudhistiro ada. Kenapa Pak? Oh, pertanyaannya Pak? Ya kalau silakan, teman yang lain silakan. Kalau Mas Yudhistiro kan sudah biasa tanya, mungkin teman yang lain. Saya ingin tanya yang scrapping sih Pak. Ya kalau nggak ada ya Mas Yudhistiro silakan. Oh enggak Pak. Saya Yudhistira Ibrahim dari kelas A. Tadi saya sempat bayangin yang metode scrapping ya Pak. Kan itu kayak nama singkatnya simpelnya kan garuk ya. Jadi digaruk-garuk, nanti sampai terkumpul koleksi sel, baru nanti disebarkan diletakkan di kaca objek, baru di smear atau disebarin lapisan, baru ditutup cover slide, baru diamati. Itu yang saya masih bukan bingung, pengen saya tahu tuh Pak, yang dalam penggoresan atau penggarukan itu kan sampai katanya sampai ada keluar darah ya Pak sebagai buktinya ya, kalau nggak salah di slide Bapak. Sedikit rembesan darah gitu ya, sedikit. Oh sedikit. Ini artinya kalau udah ada kayak lihat kayak merah sedikit itu langsung berhenti gitu Pak, atau ini kan kayak kembali ke peneliti ya, karena bisa jadi kan ada yang kurang yakin jadi digaruk-garuk lagi sampai malah tercampur sama darah tuh. Apakah yang bagusnya tuh jadi darahnya tuh nggak sepenuhnya di skalpel atau di pisau bedah itu, atau ini kembali lagi ke ke tujuan ya Pak? Karena ini saya khawatirnya saya tahu ya. Saya kira itu nanti prakteknya ya, dari prakteknya itu garuk-garuk itu dengan tujuan mungkin kalau garukan awal-awal itu mungkin tidak mendapatkan, mungkin ya diteruskan
nanti pada saatnya sampai ada sedikit rembesan darah itu. Tapi itu kalau sudah ada rembesan darah itu menandakan di situ sudah di bagian dermis ya. Jadi saya kira jangan sampai ke dalam, karena ini malah sampai menambah luka ya. Memang kalau kita lihat struktur rambut itu kan dasarnya, basic rambutnya itu kan folikelnya itu berada di bagian dermis, sehingga memang garis garuannya itu mencapai dermis ya. Tapi saya kira tidak harus dalam ya, itu nanti prakteknya kalau garuannya nggak terlalu dalam aja sudah dapat parasitnya, saya kira nggak harus dilanjutkan sampai dalam lagi ya. Ditakutkan nanti lukanya kita malah menimbulkan suatu luka ya. Tapi biasanya kalau memang di situ sudah ada gambaran, di situ ada suatu yang saya tunjukkan tadi, warna apa itu struktur kulit yang misalnya gundul, ada semacam kista atau merah-merah, itu biasanya sudah ada parasitnya. Bahkan kadang-kadang ditekan saja itu nanti digaruk itu kita sudah dapat parasitnya ya. Tapi artinya kalau ada rembesan darah juga berarti nanti darahnya banyak, itu enggak ya. Jangan sampai itu nanti lukanya malah tambah nanti ya. Ya itu nanti praktikal ya Mas ya, itu ya. Tidak harus darahnya banyak. Oke Pak, baik Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Iya, jadi nanti bisa dirasakan sendiri. Jadi pokoknya yang tadi yang menekan itu yang penting, karena kalau ditekan itu maksudnya nanti kan mendorong parasit itu ada tekanan, akhirnya nanti mudah untuk keluar ya, dan nanti akan terambil pada garuan yang garuannya tadi. Pada garuan itu ada oil ya, oli bisa diteteskan pada bagian lesinya tadi, pada bagian lukanya atau pada bagian pisaunya, jadi supaya nanti tidak kemana-mana garuannya, jadi atau larut dalam medium itu, dan mediumnya di sini minyak ya, minyak. Jadi mungkin nggak perlu diwarnai, sudah jelas. Dan ini nanti praktis untuk parasit-parasit ya, arthropoda, nanti macam-macam di situ dapat teramati ya, tanpa kita membuat preparat dengan metode parafin, sudah bisa. Bahkan nanti bisa dikembangkan, misalnya di situ ada suatu tumor epidermis ya, misalnya digaruk, apakah bisa nanti secara histologi dideteksi ya. Epidermis yang normal kita tahu, kemudian yang epidermis yang sifatnya neoplasma nanti bisa terdeteksi dengan karakter atau ciri-ciri sel epidermis khusus, nanti bisa itu dideteksi dengan sistem garuan seperti ini ya. Ya ini mirip pada kemarin semir pada epitel vagina rodensia kemarin ya, mirip, cuma di sini pakai garuan, pakai scalpel atau blade. Kalau kemarin pada epitel vagina karena lunak cukup dengan cotton bud gitu aja ya. Prinsipnya mengambil sel-sel itu dengan garuan, nanti bisa disemirkan, kemudian teramati sel-sel di situ ya, sangat praktis ya. Bahkan kalau untuk manusia pakai pap smear ya juga sama saja, di vagina diusap itu swab, kemudian nanti dibuat preparatnya, di smear dengan pewarnaan yang mungkin tidak tunggal, supaya bisa membedakan antara sel yang basal, sel yang intermediate, kemudian sel yang sudah mati dengan warna-warna yang berbeda, itu akan lebih baik lagi ya untuk swab vagina. Dan juga bisa dilakukan juga untuk deteksi sel-sel kanker serviks ya. Jadi kanker serviks tidak perlu membuat preparat irisan, kita cukup dengan swab saja, diusap, nanti dioleskan di gelas benda, diwarnai ya gitu. Yang lain silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Tidak harus materi hari ini, materi yang dulu, atau mungkin punya masalah dengan pembuatan preparat
jaringan hewan, silakan. Baik, kalau nggak ada, semoga apa yang saya sampaikan ini nanti sangat bermanfaat ya. Jadi bisa dilakukan, bisa memberi pengetahuan dan kalian dapat melakukan sendiri, baik untuk penelitian atau nanti untuk ya yang lain, penelitian dalam arti penelitian tugas kalian atau mungkin penelitian-penelitian di luar tugas studi ya nanti kalau sudah bekerja. Semoga bermanfaat. Selamat pagi, saya tutup diskusi pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.